Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rahmi dari Ilkom 1P. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi kognitif. Psikologi kognitif dipandang sebagai studi terhadap proses-proses yang melandasi dinamika mental. Psikologi kognitif mempelajari bagaimana arus informasi masuk dan ditangkap oleh indera, diproses oleh jiwa seseorang sebelum diendapkan dalam kesadaran, lalu diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Jadi, psikologi kognitif adalah disiplin ilmu psikologi yang mengkaji proses mental, termasuk bagaimana orang berpikir, mengingat, dan belajar. Baiklah, kita akan lanjut dengan sejarah singkat psikologi kognitif, yaitu dimulai pada zaman Yunani kuno sampai abad ke-18. Sejarah dari psikologi kognitif berawal pada saat Plato, yaitu pada tahun 428 sampai dengan 348 sebelum Masehi, dan muridnya Aristoteles pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Lain halnya dengan Aristoteles yang menganut paham empiris dan mempercayai bahwa manusia memperoleh pengetahuannya melalui bukti-bukti empiris. Perdebatan ini masih berlangsung seperti pertentangan rasionalis dari Prancis René Descartes pada tahun 1596 sampai dengan 1650-an. Abad 19 dan 20, Wilhelm Wundt pada tahun 1832 sampai dengan 1920, seorang ahli psikologi dari Jerman mengemukakan ide untuk mempelajari pengalaman sensori melalui introspeksi. Dalam mempelajari proses perpindahan berpikir, maka hal tersebut harus dibagi dalam struktur berpikir yang lebih kecil. Juga ada William James pada tahun 1842 sampai dengan 1910, seorang pragmatisme, fungsionalisme mengungkapkan ide atensi, kesadaran, dan persepsi. Setelah itu, muncul aliran asosiasi dari Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai dengan 1949 yang semula menggunakan stimulus dan respon dalam proses belajar. Dilanjuti dengan Edward Tolman pada tahun 1886 sampai dengan 1959, percaya bahwa semua tingkah laku ditujukan pada suatu destinasi. Menggunakan eksperimen dengan tikus yang mencari makanan dalam mes, percobaan ini membuktikan bahwa tingkah laku melibatkan proses kognisi. Oleh karena itu, beberapa pihak mengakui Tolman sebagai bapak psikologi kognitif modern. Selain Tolman, Albert Bandura juga mengkritik behaviorisme dengan menyatakan bahwa belajar bisa diperoleh melalui persekitaran sosial individu. Dalam perolehan bahasa, Noam Chomsky, seorang linguis yang mengkritik behaviorisme dengan menyatakan bahwa otak manusia dibekalkan dengan kemampuan untuk mengenali dan memahami bahasa. Nah, timbullah pertanyaan, apakah teori kognitif selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu jawabannya adalah ya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Teori kognitif ini berlaku bagi semua kalangan, dari yang muda sampai yang tua, dari kalangan pelajar sampai mahasiswa, dari pengangguran sampai pengacara. Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa teori psikologi kognitif selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Contohnya, pada saat kita terbangun oleh deringnya jam beker, kita bisa memutuskan tindakan apa yang kita lakukan. Mematikan jam beker lalu bangun, atau mematikan jam beker kemudian tidur lagi. Kemudian kita melakukan mematikan jam beker dan melanjutkan tidur. Disinilah kita sudah melakukan proses kognisi, di mana kita bisa menerima informasi, mengolah dan memutuskan suatu informasi tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari sangat jelas, untuk memutuskan hal yang terkecil sampai dengan yang terbesar, kita menggunakan teori psikologi kognitif. Salah satu syarat menjadi makhluk hidup adalah kita dituntut untuk berpikir.
Kalau dihubungkan dengan agama Islam juga sudah jelas. Allah menyerukan semua umatnya untuk berpikir bagaimana seseorang menentukan jalan hidupnya, memilih banyak mudratnya, apa yang banyak manfaatnya. Menyerukan kepada umatnya untuk berpikir tentang jalan hidupnya. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 24. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Saya Dinda Rahmi dari Ilkom 1P. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.